الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نشكره على فضله الغزار ونعمه المضرار والصلاة والسلام على أشرف الأنام الطيبين الأخيار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم المعاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها المسلمون أوصيكم
bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Allah masih perkenankan kita untuk hadir di masjid yang kita cintai ini, di tempat yang penuh berkah ini, Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua, memberikan hidayah dan hikmah kepada kita, sehingga kita dapat istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi daripada larangan-larangannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam marilah kita haturkan kepada baginda tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap gerak-gerik beliau merupakan contoh. Setiap tindakan dan perilakunya adalah tauladan, dan setiap kisah-kisah dalam kehidupannya merupakan inspirasi bagi kita semua. Maka siapapun di antara kita yang menginginkan keselamatan, menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesehatan dan keberkahan dalam kehidupannya, maka tiada lain jawabannya adalah mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentu kepada hadirin yang saat ini ada di masjid ini. Marilah kita senantiasa mengingat bahwa umur itu berkurang. Umur itu tidak berterus, akan tetapi ada batasannya. Yang itu semua Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ila ajali musamma. Karena ada batasannya, karena ada ukuran dan kadarannya, maka hendaknya kita memanfaatkan waktu yang tersisa ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib pada kesempatan kali ini menyampaikan suatu tema secercah harapan di tengah badai ujian. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah banyaknya masalah bangsa kita, di tengah banyaknya persoalan yang dihadapi di kota yang kita cintai ini, di antaranya adalah penyakit COVID-19 ini. Begitu banyak saudara-saudara kita yang terkena. Kurang lebih ada 200 juta yang pernah terkena, yang saat ini dalam proses penyembuhan, maupun yang sekarang ini terbaring di rumah sakit atau yang sedang isoman di rumah. Dan kalau di Jakarta kurang lebih ada 500-an ribu orang yang terkena. Saya teringat dengan suatu syair Arab yang dituliskan oleh Abul Baqa Ar-Rundi. Beliau mengatakan bahwa likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala taghurru bil 'aibi inshanu hiya al-umuru kama shahadtaha duwalun man sarrahu zamanun sa'athu azmanu hadhihi ad-dar la tubki 'ala ahadin wa la yadumu 'ala halin laha syanu. Kisahkan, ini adalah kisah di mana dulu di Andalusia merupakan tempat di mana banyaknya kaum muslimin, peradaban besar di sana, tetapi mengisahkan yang juga mungkin keadaan hal yang sama di negara kita yang saat ini tidak sedang dalam keadaan biasa-biasa saja, atau tidak sedang dalam keadaan sehat-sehat saja. Dulu kita dalam keadaan bisa biasa, tidak pakai masker, tidak berjaga jarak, bahkan berkerumun, atau tidak cuci tangan bahkan. Tetapi saat ini mari kita senantiasa menyadari bahwa kita memakai masker karena Allah, insya Allah nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abul Baqa Ar-Rundi mengatakan, segala sesuatu kalau sudah sampai pada puncaknya maka dia akan terus berkurang. Itulah ibarat umur kita yang kian lama kian bertambah, tapi nanti pada saatnya lambat laun
semua yang Allah beri akan Allah cabut. Mata sudah mulai kabur, kemudian urat sudah mulai kendur, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala perlahan ambil dari sisi kita. Maka kita hendaknya fala taghrur bi'isi insanu, kita jangan tertipu dalam keadaan seperti ini. Pun kita jangan putus asa dengan apa yang kita hadapi saat ini dari kesulitan dan cobaan. Saya teringat pula dengan satu ayat Al-Quran di dalam surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada hambaku, wahai hambaku, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Hadirin, betapapun yang kita hadapi dari sulitnya, getirnya kehidupan ini, maka janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Kesehatan itu rahmat Allah, rizki itu adalah rahmat Allah, pekerjaan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada sampai muncul di benak kita bahwa Allah telah jauh daripada kita. Malah sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk senantiasa tidak berputus. Artinya kita jangan sampai pesimis, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang senantiasa, yang tidak pesimis, ya, artinya yang pesimis terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang kafir. Jadi keimanan identik dengan optimisme, dan pesimisme identik dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dapat kita lakukan, hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Maka kalau kita lihat di ayat setelahnya, di surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, yang artinya, dan kembalilah kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, begitu pesat teknologi yang manusia capai pada saat ini, begitu hebatnya manusia menciptakan robot dan berbagai macam penemuan-penemuan, tapi tak kalah bertemu dengan pandemi seperti ini, semuanya luluh lantak. Ekonomi yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Seolah-olah Allah ingin katakan kepada kita semua, wahai manusia, jangan takabur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an, jika Allah menginginkan, ayyakulahu kun fayakun, maka semua bisa jadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadari bahwa kita ini hanyalah suatu makhluk yang fana, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan paling penting adalah bagaimana kita menguatkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa tawakal inilah yang kemudian akan membantu imunitas tauhid kita. Karena ketika kita diuji, yang paling banyak diuji adalah bagaimana virus-virus kesyirikan akan senantiasa menggerogoti daripada keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan tawakal, dengan haqqat tawakkuli, saat Nabi SAW berhijrah, tawakalnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menghantarkan beliau dengan selamat. Tawakalnya para sahabat ketika berdakwah di Jazirah Arab yang begitu dipenuhi dengan banyaknya sekali permasalahan, Allah berikan kemenangan demi kemenangan. Indonesia ini pun, kalaulah mau dibandingkan ketika ingin merdeka, bagaimana bisa bambu runcing menghadapi meriam dan juga tank-tank yang ada. Tawakal, perkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perkuat keimanan dan imunitas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar sebagaimana firman-Nya, wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang menarik adalah dari tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan, salah satu balasan yang Allah akan berikan kepada orang bertakwa ketika dia menghadapi begitu banyak kesulitan baik di dunia dan akhirat, bahwa Allah akan memberikan jalan keluarnya. Tapi sebaliknya, bagi siapa yang kufur, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan mendapatkan kesulitan demi kesulitan dalam kehidupannya. Hadirin, kalaulah kita menyadari dari perkataan ini, maka tiada lain obati diri kita, obati hati kita, obati jasad kita ini, tiada lain adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bahwa Nabi SAW jikalau beliau menghadapi suatu masalah, beliau kemudian melaksanakan sholat. Sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Huzaifah, menceritakan kana Nabi SAW idza hazamahu al-amr fa shalla, wa fi maqala Nabi SAW, yang artinya dahulu Nabi SAW jika menghadapi suatu kesulitan, maka beliau melakukan sholat. Hal ini beriringan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang buta datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan kedua mataku." Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah engkau akan mengakhirkan daripada doa tersebut sehingga aku berdoa?" Artinya untuk diakhiratkan saja, artinya doa itu diijabah oleh Allah, atau di dunia ini kalau kau inginkan. Kemudian Rasulullah SAW berupanya mengatakan, hendaknya engkau wudu dan salat. Dan setelah salat, Rasulullah SAW menyuruh orang itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat pun, para ulama, Al-Imam Bukhari ketika ingin menulis kitabnya, beliau tidak lepas sholatnya ketika menuliskan hadis-hadisnya. Dan alhamdulillah hadis itu sampai kepada kita semua. Keberkahan sholat akan mendatangkan kemenangan, keselamatan, solusi dari setiap kesulitan dan kehidupan kita. Mungkin dua hal ini yang mungkin bisa disampaikan oleh khatib, mudah-mudahan kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bangsa kita, negara kita ini Allah sehatkan kembali, Allah kembalikan keadaannya kepada semula. Dan bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan mereka ya Allah. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, Allah mudahkan urusan-urusan mereka. Dan bagi saudara-saudara kita yang sudah menemui Allah Subhanahu wa taala, para asatidz kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita yang sudah menemui Allah Subhanahu wa taala, ataupun keluarga-keluarga kita, semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, diluaskan kuburannya dan ditempatkan di sisinya yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.